I love you. Dukungan hebat orang-orang terdekat mampu mengembalikan Sheila ke dalam potensinya selama ini. Butuh waktu untuk bangkit, tetapi bersama bahagianya memeluk Leticia, Sheila kembali membintangi sebuah sinetron berjudul Anugerah di tahun 2011. Di saat proses perceraian dia berjalan, kita mulai dekat. Akhirnya dia bilang bahwa aku nggak mau pacaran, aku mau langsung nikahin kamu. Actually, I just said, if we ever go out, then I should just marry you. It's not going to be a dating or anything like that. Dia memutuskan bahwa dia sudah resmi bercerai. Akhirnya saya bilang oke, ya udah. Sheila Marcia akhirnya menikahi Kiki Mirano 27 April 2011. Dua orang anak, Nathanael Jet Melchior Mirano dan Precious Birana Yael Mirano, lahir dari pernikahan ini. Tapi setelah sekian lama, awal 2016 ini, Sheila kembali mengejutkan publik. Ia mengungkap masalah serius dan sulit dihindari dalam keluarganya. Menurut Sheila, setelah berusaha mengkomunikasikan masalah yang ia hadapi dengan sang suami, ternyata ia harus mengambil keputusan pahit. Ada kekerasan dalam, ya kekerasan itu bukan hanya physically ya, semuanya. Mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka, anak-anak, dan itu kan nggak baik untuk mental mereka gitu. Jadi saya juga mikir bahwa wah, kalau gini terus nggak bisa juga. Dan Sheila pergi. Yang kita akan lakukan besok itu adalah masalah pendampingan. Kenapa kita tidak langsung saja untuk melakukan gugatan cerai? Tapi karena ini ada anak-anaknya di terhadap Sheila yang dilindungi oleh Sheila dan dilindungi oleh kita, pada hubungan antara suami istri saja ini yang sedang kita gali. Setiap rumah tangga, juga kisruhnya, selalu menyisakan rahasia. Entah apa yang terjadi di balik yang terlihat, tapi Sheila menyampaikan gambaran umum tentang gejolak dalam rumah tangganya beberapa waktu terakhir. Selama berapa tahun ini Sheila menikah, dan kita kontrak rumah. Itu tuh selalu Sheila yang kontrak gitu loh. Physically yang kerja itu Sheila. Terus Sheila menerima perlakuan seperti itu yang belum bisa saya ceritakan. Itu membuat Sheila sakit hati. I've tried my best sebagai istri gitu loh. Sekarang gue mau lo pergi dari rumah gue sekarang. Karena dia sudah memperlakukan Sheila seperti bukan istri. Wah, pokoknya gejolaknya luar biasa. Terus yang pas packing tiba-tiba hatinya nyuk gitu. Dia akan menunjukkan bahwa seorang wanita itu tidak bisa disepelekan. Dia bisa hidup sendiri. Di dalam proses perkawinan Sheila dengan suaminya, itu modalnya dari Sheila. Jadi goalnya mudah-mudahan apa yang kita harapkan anak terlindungi dan anak menjadi bagian daripada Sheila. Terus yang kedua, apa yang Sheila mencari nafkah yang terwujud dengan bentuk fisik benda itu akan kembali kepada Sheila. Ada yang hilang, ada yang datang. Meski yang datang bukan pengganti yang sama, Sheila bisa merasakan kembali indahnya pertemanan dengan mantan kekasihnya, Anji. Yang menyatakan mereka kini sebagai sahabat adalah Leticia, anak hasil hubungan keduanya dulu. Masa tegang Sheila dan Anji berlalu sudah, dan Anji yang sekian tahun tak bisa bertemu Leticia, itu tandanya rindu. kini bisa turut menikmati usia emas si kecil. Saya nggak pengen pemberitaan-pemberitaan belakangan ini itu tentang Anji sama Sheila. Ini adalah tentang Anji dan Leticia. Kalau ada Sheila, itu karena memang dia mamanya. Hubungan Anji, Wina, dan Sheila itu baik untuk berkomunikasi tentang Leticia. Kami nggak pengen gara-gara berita-berita atau apapun, asumsi-asumsi, akhirnya kami jadi teradu domba.
ketemu lagi dan sempat ngobrol sama papanya Leticia. Dan akhirnya selama ini yang salah itu adalah komunikasi gitu. Karena kita nggak pernah komunikasi yang baik gitu. Setiap hari pas mau bubur lihat papa terus tidur tuh. Papa ganteng. Makasih sayang. Kangen papa. Bila rindu membuat diriku jadi patah semangat, obatnya cuma apa? Kamu. Obatnya cuma kamu. Setiap hambatan yang tak mematikan, ia akan menguatkan. Rasanya, Sheila Marcia belajar dari kalimat bijak ini. Hanya padamu Tuhan tempatku Dari rentetan peristiwa pahit yang dialaminya sepanjang hidup, sepanjang karir, Sheila telah belajar banyak hal, terutama adalah bahwa kekuatan yang harus selalu dirujuk bukanlah berasal dari manusia, melainkan dari Sang Pencipta. akan ku tempuh. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Kalau memang melakukan kesalahan, admit dan coba bangkit dengan kedua kaki sendiri. Jangan pernah ngarepin orang, harapin yang di atas. Manusia bisa mengecewakan. Ku rasakan lembutnya kasihmu.